Halo pemirsa, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Kepala Desa Citikur yang terpilih untuk periode 2019 sampai 2025. Kita pengen tahu apa sih visi dan misi dia, niatan baik dia untuk membangun Desa Citikur. Mari kita lihat wawancaranya langsung dengan Pak Asep Jerry, Kepala Desa Citikur terpilih. Pak Asep, apa kabar? Baik. Selamat atas terpilihnya kembali Pak Asep. Semoga Pak Asep bisa amanah membangun Desa Citikur ke arah yang lebih baik. Amin, amin, amin. Ada beberapa pertanyaan. Kita sambil ngobrol santai Pak Asep ya. Ya. Apa sih prioritas Pak Asep sebagai Kepala Desa untuk Desa Citikur, baik dari infrastruktur ataupun dari sisi kemanusiaan? Oh iya. Terima kasih ke Pak Hari yang memang pertanyaan yang begitu bagus untuk saya. Yang selama ini saya sebagai Kepala Desa, saya mempunyai satu prioritas utama, terutama di bidang infrastruktur dan visi, yaitu saya ingin membangun salah satunya balai pertemuan yang ada di Desa Citikur. Karena itulah adalah salah satu syarat untuk masyarakat Desa Citikur mempunyai satu kebanggaan, nilai-nilai kebanggaan ketika memiliki satu gedung yang memang cukup megah itu. Terus dari sisi kemasyarakatannya memang saya berupaya untuk mempersatukan bahwa warga Citikur itu sebenarnya warga yang baik dan memang perlu kita pembinaan untuk menyatukan satu visi misi ke arah yang lebih baik untuk tujuannya membangun desa. Yaitu karena selama ini terus terang saja Citikur sangat tertinggal berhubung karena dari usia desanya juga termuda di Kabupaten Kuningan. Yaitu makanya perlu saya melangkah ekstra, bekerja keras demi membangun Desa Citikur jangan sampai tertinggal dengan desa-desa yang sudah baku ataupun sudah lama. Itu. Sebagai desa terbaru, karena sebagai desa pemekaran yang kurang lebih 15 tahun baru berdiri, sehingga masyarakatnya juga belum terbiasa dengan sebagai desa yang sudah berdiri sendiri. Seharusnya sih tidak ada istilah biasa atau terbiasa. Tinggal kembali kita kepada masyarakatnya bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membangun desa itu bersama-sama. Itu kan Pak Jadi ya, betul. Pak Asep ya. Itu tujuannya kan. Kemampuan SDM juga perlu ditingkatkan. Nah, yang jadi pertanyaan saya tentang balai desa, kenapa harus pindah sementara balai desa yang sudah ada itu sudah bagus gitu. Ya. Terima kasih. Ya, jadi tujuan saya gini Pak Eri, bahwa kalau saya melihat situasi di desa kita, Desa Citikur, yang memang posisi lokasi bangunannya di situ, itu saya sangat prihatin ketika dikala ada hari raya Idul Fitri. Nah, penduduk semakin kesini akan semakin padat dan semakin berkembang, tapi kenyataan lokasi di sana itu ternyata sangat sempit di lokasi yang memang sekarang ada balai desa. Akhirnya saya terinspirasi bagaimana caranya nanti sekian tahun ke depan bahwa di sini akan tidak muat. Terinspirasi bahwa balai desa ini harus dipindahkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa saya mempunyai satu prinsip, Citikur harus memiliki sentral perkantoran pusat pemerintahan Desa Citikur. Karena di situ ditopang dengan wilayahnya cukup memuaskan. Nanti di situ ada gedung pertemuan, puskesmas, gedung olahraga, terus kantor BPD, LPM dan sebagainya, semua tertumpu di situ. Kalau yang lama di situ itu sangat sulit sekali dan sempit. Makanya saya punya aspirasi, ini harus dipindahkan. Nah, itu tujuan saya untuk dipindahkan ke tempat yang baru. Jadi selain sebagai balai desa, di sana juga bisa jadi sebagai kantor lain, misalnya sebagai puskesmas desa, dan gedung pertemuan, gedung serbaguna, sehingga masyarakat bisa menggunakan ketika ada keperluan semacam hajatan yang tidak punya lahan untuk area hajatan, bisa menggunakan gedung itu. Itu tujuannya ya. Sudah jelas sekali tujuan pembangunan pemindahan kantor desa Citikur itu ya. Selama menjabat 8 bulan ini, waktu yang singkat
bisa dibilang begitu, tapi bisa dibilang juga sudah cukup lama. Apa aja yang sudah Pak Jerry lakukan untuk desa dari sisi infrastruktur dan lain-lain? Oh iya, terima kasih. Walaupun memang situasi dan kondisi saat ini mungkin semua juga tahu di kalangan masyarakat bahwa kita itu sedang dilanda penyakit dampak dari Corona 19, tapi saya tetap tidak pesimis, tetap saya optimis untuk membangun. Nah, sekalipun memang dengan dampak-dampak seperti ini, alhamdulillah dalam jangka 8 bulan ini saya sudah membangun ada 4 poin ataupun 4 titik. Yang pertama yaitu HID, itu hibah air bersih pedesaan. Yang kedua adalah fondasi gedung balai desa yang memang sudah direncanakan. Yang ketiga yaitu PCU, penerangan jalan umum di wilayah desa Citikur, alhamdulillah sekarang sudah diterangi semuanya. Nah itu, dan yang terakhir mungkin nanti di akhir tahun ini saya punya niat akan membangun lapang futsal dan lapang voli, itu di belakangnya fondasi balai desa yang sekarang sedang dibangun. Insya Allah dalam 1 tahun ini 4 titik itu sudah yakin, dan saya memastikan itu akan selesai. Dan program-program yang lainnya yang tertunda mungkin akan dilanjut di tahun berikutnya yaitu tahun 2001. Gitu. Target pembangunan air bersih itu kapan? Sampai selesai ya. Target pembangunan air bersih sebenarnya kalau tahun ini targetnya itu asal mengalir ke setiap pelosok ataupun ke setiap wilayah RT. Mungkin di Topang nanti saya punya rencana, karena ini air bersih ini akan dijadikan satu PAD, penghasilan desa. Makanya saya sedang merencanakan bagaimana caranya untuk dipasang meterisasi ke setiap rumah. Tentunya dengan harga murah. Dengan harga murah. Ya kita jangan membebankan kepada masyarakat, tapi masyarakat bisa menikmati air dan bisa tertib. Makanya mungkin kalau target yang punya, kita bisa memanfaatkan dan menikmati di tahun 2001. Karena sekarang udah 2 bulan lagi udah mau habis. Udah mau selesai ya. Yang air itu sudah mungkin bisa dikatakan 90% ya, 90% ya. Tinggal rencana pengairan mau langsung atau mau menggunakan rencana Pak Asep untuk menggunakan meterisasi. Penggunaan meteran tujuannya bukan memeras rakyat, tapi adalah untuk membantu rakyat dengan harga murah dan terlihat lebih modern sebetulnya. Iya, betul. Sebagai rakyat, ada saatnya memberi dan ada saatnya menerima. Mungkin itu yang dilakukan Pak Asep sekarang ini. Iya kan? Dari sisi lain, pembangunan tadi sudah selesai, sementara program-program selanjutnya mungkin tidak perlu dibicarakan sekarang karena ya sekarang juga masih dalam perjalanan. Masih berjalan maksudnya ya. Untuk kesejahteraan masyarakat itu dulu. Saya punya program bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat ini harus ada bentuk wadahnya, yaitu dengan adanya BUMDes. Makanya Desa Citikur itu insya Allah tahun ini sudah kami rencanakan, saya akan membuat satu BUMDes yang pengolahannya nanti itu bisa bergerak di bidang apa saja. Yang pertama mungkin saya merencanakan di bidang pertanian. Apakah kita mau menjajakan semacam pupuk untuk memudahkan masyarakat pencarian pupuk, dibayar nanti panen. Nah itu bisa juga ke masalah modern yang sekarang, usaha-usaha lain. Pokoknya yang sifatnya untuk membangun dan meningkatkan ekonomi masyarakat, insya Allah itu akan saya terobos. Karena tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Ya sudah jelas sekali untuk masyarakat. Nah, selanjutnya yang lagi tren sekarang Pak Asep. Setiap desa memiliki tren. Kita mungkin bisa banyak belajar ke desa-desa lain yang sudah sukses, seperti Desa Ponggok misalnya, itu kan yang bisa menghasilkan banyak uang untuk desanya. Nah, Desa Citikur sendiri apa sih yang mau dibentuk untuk kelebihan sebagai ciri khas? Wah ini Citikur. Nah itu tadi yang memang selama ini ada dalam proses pemikiran saya, bahwa bagaimana caranya kita berpikir untuk melakukan satu
kalau di bidang usaha yaitu produk unggulan yang sekiranya bisa dikenal ataupun mengembangkan satu daerah-daerah yang wisata ya. Ataupun bagaimana, makanya saya sekarang apa yang tepat untuk untuk memproses satu produk unggulan yang ada di Desa Citikur. Nah itu mungkin belum ketemu, dan ini perlu pemikiran bersama. Oke, peran serta masyarakat itu memang sangat penting. Makanya di sini kita berawal dari generasi muda melalui Karang Taruna. Semoga Karang Taruna bisa membantu Pak Asep dan warga lainnya untuk membangkitkan Citikur, membangun Citikur ke arah yang lebih baik. Mungkin harus saling mendukung ya Pak Asep. Sekarang Desa Citikur sudah terbentuk selama 15 tahun. Infrastruktur sudah jauh lebih baik dari sebelumnya ketika masih menjadi sebuah dusun. Mungkin bisa dibilang kita sebagai desa tertinggal dulu. Tidak ada kegiatan desa yang melibatkan banyak orang Citikur. Sementara sekarang sudah berdiri sendiri, terlepas dari pro dan kontra. Siapapun kepala desanya itu pasti bertujuan baik. Ya, terutama Pak Giri yang sekarang menjabat ini, tentunya dengan tujuan baik. Terima kasih Pak Asep atas waktunya. Semoga Pak Asep bisa amanah membawa pesan masyarakat dan pesan pemerintah, kabupaten maupun pusat. Sukses Pak. Oke, sukses. Baiklah pemirsa, tadi kita sudah jelas wawancara dengan Pak Asep sebagai Kepala Desa Citikur. Dengan niatan yang baik dari hati yang tulus, semoga semuanya mendapat dukungan dari segala pihak, baik dari warga Citikur sendiri maupun dari pemerintah pusat dan daerah. Mari kita sama-sama bangun Desa Citikur ke arah yang lebih baik dari segala sisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.